Selamat datang kembali teman-teman di channel kita WCWS Podcast. Di sini kita akan berbagi tentang topik-topik yang relate dengan kehidupan kita di masa sekarang ini. Terima kasih juga aku ucapin buat teman-teman yang udah mau stay di channel kita dan udah mau dengerin segala yang kita sharingkan untuk teman-teman. Semoga bermanfaat dan kita semua dapat ngambil pelajaran dari apa yang kita omongin di sini. Hari ini aku mau ngebahas tentang pacaran beda agama. Mungkin kawan-kawan juga ada sebagian yang pernah ngalamin pacaran beda agama atau beda iman lah dibilang kayak gitu. Sebenarnya boleh nggak sih pacaran beda agama ini? Kadang kita pacaran beda agama kayaknya nyaman-nyaman aja, enak-enak aja, bahkan kayak bisa saling ngedukung gitu. Misalnya nih, aku dulu kan pernah pacaran beda agama. Ya aku juga udah dari SMP pacaran sama beberapa orang yang beda agama. Ya di SMA juga pacaran sama yang beda agama juga. Dan kayaknya saling ngedukung aja gitu. Karena di saat kita pacaran itu kayak kita sering ngasih perhatian kayak jangan lupa sholat ya, jangan tinggalkan sholat misalnya gitu. Atau si cewek kita juga bilang jangan lupa ibadah ya bang, jangan lupa berdoa, jangan lupa ke gereja hari Minggu kayak gitu. Kayaknya saling ngedukung gitu. Memang pada awalnya indah memang karena kita pada saat itu belum kayak pingin ke jenjang yang lebih serius. Ya ke jenjang yang lebih serius ini kan kayak ke jenjang pernikahan kayak gitu. Namanya pacaran-pacaran anak SMP SMA, pacaran-pacaran anak cinta monyet lah dibilangnya kan. Dan ya jadi ngalaminnya itu kayak ngalamin yang senang-senangnya aja kayak gitu, belum mikir ke hal-hal yang lebih panjang lah gitu ke masa depan. Nah sebelum itu sampai ke boleh enggaknya itu nanti teman-teman bisa ngambil kesimpulan sendiri, dan aku juga akan ngasih pendapatku tentang pacaran beda agama ini. Kita harus tahu dulu sebenarnya pacaran itu apa. Banyak orang yang asal pacaran aja kayak anak SMP, kayak aku juga ngalamin itu kemarin gitu. Ya dari SMP pacaran ya karena lihat temen terus kayak enak ya pacaran, kayak ada yang bisa ngedengerin kita, ada yang bisa kita bagiin, kayak ya jadinya kita nggak ngerasa kesepian lah. Dan aku juga dulu kayak gitu juga gitu, kayak lihat kawan-kawanku yang pacaran waktu SMP ya senang-senang gitu, senang kayak di Valentine ngasih coklat, terus ulang tahun ada yang ngucapin ulang tahun kayak gitu. Jadi merasa kayaknya pacaran ini seru nih gitu. Nggak ngerti sebenarnya apa dasar pacaran itu. Yang kita tahu ya senang-senangnya aja. Kita harus tahu dulu pacaran itu apa. Nah pacaran itu kalau menurut aku itu kayak penjajakan, terus pengenalan. Nah orang-orang yang pacaran itu seharusnya orang-orang yang udah memiliki suatu niat yang lebih serius, ke jenjang yang lebih serius seharusnya. Bukan lagi tentang senang-senangnya aja, bukan lagi tentang perhatian apa segala macam lah kayak gitu yang terkait dengan pacaran. Tapi tentang gimana kita pingin ngejalani satu hubungan yang benar-benar serius, yang benar-benar yang untuk masa depan lah kayak gitu. Dan di dalam pacaran itulah kita bisa saling mengenal, saling tahu, dan saling mengerti lah apa yang jadi kepribadian kita masing-masing, apa yang jadi sifat buruk kita, apa yang jadi sifat baik kita, sifat baik pasangan kita, sifat buruk pasangan kita. Kita tahu di situ di waktu pacaran itu, dan akhirnya kita jadi semakin mengenal dan bisa ngambil keputusan mau lanjut atau enggak dalam hubungan itu. Jadi nggak lagi yang kayak ya pacaran biar nggak kesepian, atau pacaran biar dilihat orang aku laku loh gitu, aku ganteng, aku cantik, aku ada yang suka kayak gitu. Bukan kayak gitu lagi, tapi memang udah benar-benar serius untuk ngejalani satu hubungan yang diyakinin untuk masa depannya. Jadi itu sih pacaran menurut aku. Dan ya orang-orang yang siap pacaran ini harusnya orang-orang yang udah dewasa dan orang-orang yang bisa saling menerima satu sama lain. Nah itu menurut aku tentang pacaran gitu. Jadi kan pacaran itu saling mengenal. Nah di dalam saling mengenal ini pun kita nggak bisa mengenal pasangan kita itu 100% langsung sempurna kita bisa mengenal dia, enggak.
ibaratnya kita udah lebih tahu dari dia tentang diri dia sendiri kayak gitu daripada diri dia sendiri. Artinya kayak misalnya orang lebih tahu tentang diriku daripada aku sendiri. Gak ada orang satu pun yang bisa ngenalin diri orang lain melebihi dirinya sendiri. Jadi di dalam pacaran pun kayak gitu, pasti ada hal-hal yang mungkin bisa terlewatkan. Kayak apa ya dibilang, kayak miss lah. Walaupun dia udah lama pacaran, mungkin dia berpuluh-puluh tahun pacaran gitu, tapi nggak akan ada satu orang pun yang kayak bisa ngenalin diri orang lain itu lebih dari diri orang lain itu ngenalin dirinya sendiri kayak gitu. So di dalam pacaran pun kayak gitu juga, pasti ada hal-hal yang nggak kita ngerti dari pasangan kita, dan walaupun udah lama pacaran nggak akan sempurna pengenalan kita tentang pasangan kita. Nah, makanya seharusnya pacaran itu bukan hanya dilakukan sewaktu kita sebelum menikah ya. Ibaratnya sesudah kita menikah pun kita harus ngelakuin pacaran itu. Artinya pacaran tadi kan kayak pengenalan, penggalian, dan penjajakan kayak gitu. Kita pun kayak gitu. Pacaran itu sebenarnya kita lakuin seumur hidup kita dengan pasangan kita. Seharusnya seperti itu. Nah, itulah yang jadi apa ya? Yang jadi pengertian dari pacaran tadi yang harus kita mengerti dulu benar-benar kalau kita mau pacaran. Tapi kalau kita nggak ngerti apa itu pacaran itu, apa itu ngejalin hubungan, ya akhirnya nanti hubungan yang kita jalani itu kembali ke topik yang lalu di episode 4 aku udah cerita tentang toxic relationship. Jadi hubungan yang kita jalanin itu jadi hubungan yang toxic karena kita nggak bisa menerima satu dengan yang lain. Nah, kayak aku udah bilang tadi, tujuan pacaran itu kan harus ke jenjang yang lebih serius, yang udah ada suatu planning yang mau lebih serius kayak gitu. Nah, yang jadi permasalahannya ini seringkali yang menjadi penghambat dalam hubungan itu lebih kepada soal keimanan. Ada banyak orang-orang sekarang yang ya udah pacaran beda iman, beda agama. Ya namanya memang perasaan ya, kayak rasa cinta itu nggak bisa kita tahan-tahan kayak gitu. Untuk kepada siapa kita akan jatuh cinta? Kepada kita yang sesama agamanya, atau kepada orang yang beda agamanya dari kita? Kita nggak bisa nahan-nahan yang namanya rasa cinta itu, rasa sayang itu. Kita berhak lah sama siapa aja manusia jatuh cinta. Nggak ada yang bisa, namanya juga jodoh kayak gitu kan. Tapi untuk hal-hal seperti ini seharusnya ada langkah-langkah preventif untuk sebisa mungkin menghindari yang namanya pacaran beda agama. Bukan berarti aku ngebilang pacaran beda agama nggak boleh ya. Di beberapa agama boleh kayaknya nikah beda agama. Terus di beberapa agama ada beberapa kayak mungkin Kristen juga ada yang udah nerapin kayak nikah beda agama atau nikah beda gereja. Di beberapa aliran Kristen, mungkin di beberapa agama lain juga seperti kayak gitu, udah bisa nikah beda agama. Cuman kan yang jadi permasalahannya ketika perbedaan itu udah nyangkut ke keimanan, tuh akan ngerentet tuh sampai ke belakang-belakangnya, nanti panjang ya jadinya permasalahan, dan akhirnya ngebuat hubungan itu nggak bertahan lama. Makanya sebenarnya kita itu berbeda, memang semuanya berbeda lah. Setiap orang itu berbeda, setiap orang punya perbedaan masing-masing. Cuman menurut aku ya, aku pribadi kayak kalau udah yang mungkin yang lain berbeda bisa, mungkin sifat tingkah laku atau latar belakang mungkin bisa berbeda. Tapi kalau udah yang namanya agama yang berbeda, satu hal yang nggak bisa disatuin kayak gitu. Karena setiap agama itu memiliki ciri khasnya masing-masing, keunikannya masing-masing, ajarannya masing-masing yang bagi pemeluknya nggak bisa ditinggalin gitu. Jadi aku saranin kalau bagi teman-teman yang mau pacaran beda agama, ya harusnya mikir-mikir dulu lah tentang hal ini. Karena kan pacaran itu tadi tujuan tadi penjajakan, terus ya tujuannya tadi ke jenjang pernikahan pastinya kalau kita mau pacaran gitu. Jadi daripada banyak hal yang akan terjadi di belakang itu atau ke depannya lah, banyak hal yang terjadi ke depannya, sebisa mungkin nggak ngelakuin pacaran yang namanya pacaran beda agama ini. Terus kalaupun memang ada keputusan untuk ngelakuin pacaran yang beda agama, pastinya
harus udah bisa nanggung resiko ke depannya kayak gitu. Apapun yang terjadi, mungkin ya ketika kalian pacaran kalian akan putus, atau bahkan ada hal-hal yang lebih buruk lagi yang terjadi, atau bahkan ada yang harus dikorbankan, misalnya keluarga, untuk ngejalanin pacaran beda agama sampai ke jenjang pernikahan. Kalau menurutku ya untuk nggak ngelakuin pacaran beda agama, dan kita udah dewasa, kita harus pertimbangin apa-apa aja resiko yang mungkin bisa terjadi ketika kita ngelakuin pacaran beda agama ini. Jadi semakin kita dewasa harusnya kita semakin bisa untuk menimbang-nimbang kembali penting nggak, dan itu banyak nggak resikonya kayak gitu. Tentang terkait pacaran beda agama, oh iya, kayak misalnya kita mau ngelakuin pacaran beda agama, terus udah menikah dan beda agama, pasti yang kena itu pasti nanti adalah anak-anak kita misalnya, atau keturunan kita. Mereka jadi bingung lihat kita berdua yang berbeda misalnya gitu. Jadi aku harus milih agama apa, walaupun memang setiap hal itu punya pilihan. Tapi kan nikah beda agama itu nggak semudah yang kayak kita pikirkan kayak gitu. Ada mungkin sanksi sosial dari masyarakat, atau kalau misalnya dia Kristen mungkin bisa jadi dikeluarkan dari gereja, atau anak-anaknya jadi bingung milih agama mana kayak gitu kan. Terus jadi mungkin dipersulit sama keluarganya, atau ditolak sama keluarga. Jadi hal-hal ini yang jadi pertimbangan kita. Kalaupun kita memang ketika menikah di sesama agama aja pun agak sulit ya gitu, apalagi menikah beda agama. Jadi aku saranin untuk enggak ngelakuin pacaran beda agama, daripada kedua-duanya tersakitin dan akhirnya ada yang dirugiin. Lebih bagus untuk enggak ngambil keputusan itu. Kayak misalnya ketika kita ngelakuin pacaran beda agama, aku pun dulu kayak gitu, kayak nganggap Tuhan memang satu, kita yang nggak sama katanya, kayak lagu itu kan. Terus jadi kita nganggapnya akhirnya sama aja semua agama, sama semua kepercayaan, sama lah ibaratnya gitu, cuman caranya yang berbeda-beda. Nah, aku kurang setuju dengan ungkapan yang kayak gini. Ungkapan ini kayak hanya untuk membenarkan hubungan yang salah kayak gitu kan. Jadi kayak cari alasan-alasan yang bisa ngebenerin tindakannya, tentang Tuhan memang satu, semua sama kayak gitu, semua agama sama, dan ya kita aja caranya yang berbeda-beda. Ini akhirnya jadi satu lompatan untuk bisa ngelakuin hubungan yang aku bisa bilang salah ya, karena menurut aku yang namanya nggak seiman itu yang nggak bisa disatuin kayak gitu kan. Terus memang Tuhan satu, cuman kita itu nggak sama dalam kebenaran, tetapi bisa sama dalam kebaikan. Artinya kita di dalam kebenaran itu berbeda-beda setiap agama. Agama A menganggap ini benar, agama B menganggap ini benar, agama C menganggap ini benar. Tapi itu perbedaan kita gitu. Kita nggak sama dalam kebenaran, kita berbeda dalam kebenaran. Tetapi kita bisa sama dalam hal kebaikan. Jadi yang aku mau katain, kita nggak sama semuanya. Oke, tentang agama itu kita nggak bisa nyamain Tuhan kita sama kayak gitu kan. Ya, kalau yang kayak gitu ya nggak perlu agama dong kayak gitu, nggak perlu iman kalau semuanya sama kayak gitu kan. Ya semua sama aja gitu, manusia kayak gitu kan. Tapi ketika kita nganggap Tuhan itu sama, Tuhan kita semua sama, dan kita akhirnya jadi sama ratain, akhirnya kita kayak jadi mendukung satu hal yang nggak bisa dijalanin kayak gitu. Hal ini jadi ngebuat sistem yang udah ada itu rusak. Menurut aku kayak gitu ya. Ya kita bisa sama di dalam kebaikan, tapi nggak sama dalam hal kebenaran. Jadi melalui pacaran beda agama ini, mungkin kawan-kawan yang lagi pacaran beda agama ini bisa lah berpikir-pikir panjang lagi untuk ngelanjutin hubungan yang kalian jalanin gitu kan. Ya jangan ngorbanin iman kalian hanya karena cinta kayak gitu. Jangan ngorbanin Tuhan kalian yang udah ngasih kalian napas kehidupan, yang udah ngasih kalian rahmat dan ngasih kalian berkat-berkatnya, kalian lupa dan kalian ninggalin dia hanya karena makhluk yang fana kayak gitu. Terus yang aku mau katain juga, kita nggak harus
kalau kita cinta itu katanya nggak harus saling memiliki. Ya kita bisa saling mengasihi tanpa harus adanya ikatan itu kan, kayak gitu. Ya mengasihi itu bisa sama siapa aja, bahkan mungkin bisa sama mantan kita yang beda agama, mungkin nggak terlepas dari apa agama, suku, ras, etnis, kita bisa saling mengasihi kayak gitu. Jadi kalaupun kita cinta sama dia terus terhalang oleh agama, ya kasihi dia, cintai dia sesama manusia kayak gitu, sesama ciptaan Tuhan, dan nggak harus sama kayak gitu kan untuk mencintai. Terus yang paling utama itu, jangan dasarkan cinta kalian itu lebih besar kepada makhluk yang fana ini daripada sang pencipta kalian sendiri. Nah, terus ada pertanyaan, gimana dong? Soalnya yang seagama ini kadang-kadang juga kayak nggak worth it gitu. Ada yang seagama atau sesuku misalnya, terus tiba-tiba perilakunya, sifatnya, cara dia memperlakukan orang nggak gambarin agama dia misalnya gitu kan. Ada orang yang kayak gitu, dan orang-orang yang seperti ini jadi skeptis dan nggak mau lagi cari pasangan yang seagama dengan dia kayak gitu. Nah, dari sini juga kita sebagai generasi muda seharusnya untuk bisa lebih bijaksana lah. Carilah, kalau misalnya kamu seorang Kristen misalnya, ya pergi ke gereja, pergi ke persekutuan pemuda, kenalan di sana, dan itu bisa jadi cara untuk bisa mengenal satu sama lain yang akhirnya bisa jadi hubungan yang sehat karena seiman itu gitu. Walaupun kadang ketika kita menjalani hubungan yang seiman ini nggak selalu jadi hal yang baik kayak gitu, bisa jadi perbedaan juga ada, entah itu lewat dari suku atau kasta atau apapun itu yang jadi penghalang. Tapi seenggaknya iman itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi penunjuk jalan. Kalau penunjuk jalannya aja udah beda-beda, gimana kita mau ngejalaninya kayak gitu kan? Jadi kalaupun misalnya kawan-kawan juga udah ada yang pacaran beda agama, terus mutusin untuk ngelanjutin sampai ke jenjang pernikahan misalnya, sampai ke pernikahan, ya harus bisa jadi salah satunya jadi contoh yang baik lah, dua-duanya di keluarga. Ataupun misalnya ada nih orang yang menikah beda agama, pacaran beda agama dan pada akhirnya menikah, dan misalnya si ceweknya diajak ikut ke si agama si cowoknya misalnya. Terus tapi si cowoknya udah ngajak ceweknya pindah gitu, udah ngajak ceweknya pindah ke agama dia, ke iman dia, tapi nggak dirawat dan nggak dijaga iman dari ceweknya ini untuk tetap bertumbuh dalam agamanya misalnya kayak gitu. Akhirnya dia nggak jadi laki-laki yang bertanggung jawab terhadap iman si cewek ini. Dan di pertengahan jalan, karena si cewek ini ngelihat ketika dia masuk ke iman si cowoknya ini, si cowok ini nggak ngejalanin agama dia dengan benar, nggak ngejalanin ajaran agamanya dengan serius, dan nggak ngelihat ada pertumbuhan iman di situ, si cewek ini akhirnya pindah lagi ke agama yang sebelumnya. Nah, kalau kita ada di posisi itu, tolong ketika kita udah berani untuk ngajak orang masuk ke iman kita, masuk ke agama kita, kita harus mau bertanggung jawab untuk ngasih pertumbuhan iman juga sama dia, dan akhirnya nggak mempermainkan agama yang udah dimasukinya. Jadi setiap hal itu adalah resikonya, ada tantangannya. Tapi gimana kita menjadi dewasa dan bisa sama-sama saling ngebangun gitu. Jadi itu sih, kalau dari aku sangat-sangat menolak sih pacaran beda iman ini, atau bahkan ke pernikahan beda agama kayak gitu. Karena ya iman itu harus jadi suluh ya, atau kalau suluh dibilang, ada yang ngerti nggak suluh? Suluh itu kayak penerang gitu, terus kayak penunjuk jalan, kayak mercusuar, itu kayak gitu iman sebenarnya. Jadi kita itu kan ada di perahu dan kita menuju satu titik bersama-sama kayak gitu dalam perahu itu, dan titik yang harus kita itu tuju itu harus benar kayak gitu, dan harus sama. Kalau misalnya kita naik perahu terus tujuan kita berbeda-beda, ya nggak, perahu itu nggak akan nyaman, nggak akan aman kayak gitu, dan pasti akan tenggelam. Jadi itu sih masukan dari aku, dan kiranya dari sini kita belajar untuk boleh lebih dewasa lagi dalam menjalani hubungan.
aku juga dulu sih belum sadar tentang ini, cuman aku lama-lama menyadarin gitu. Kayaknya cinta itu nggak harus lebih besar sama manusia daripada sama Tuhan gitu. Jadi harus lebih besar dulunya cinta kita sama Tuhan. Gimana kita bisa mencintai Tuhan? Ya gimana ya? Kayak aku bilang, ya the first love itu God gitu harusnya. Cinta pertama itu harusnya Tuhan, dan itu harus kita imani ya kayak gitu. Cinta pertama itu Tuhan, baru setelah kita mencintai Tuhan baru kita mencinta sesama gitu. Nah, jadi itu sih yang harusnya jadi pelajaran untuk kita. Sekian sharing hari ini. Mungkin banyak kesalahan dalam pengucapan atau informasi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, dan tetap semangat buat teman-teman semua, tetap semangat ngejalanin hari-harinya. God bless you.